warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang disiplin. Emangnya apa sih pengertian dari disiplin? Jadi dalam hal ini disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplin yang artinya latihan atau pendidikan dalam pengembangan hakikat, spiritualis, dan kepribadian. Pada dasarnya disiplin adalah segala sesuatu yang dapat dilatih. Jadi kesimpulannya disiplin merupakan sikap rela sepenuhnya untuk menaati aturan atau norma yang ada dalam pelaksanaan tugas sebagai bentuk tanggung jawab apapun. Terdapat 5 macam-macam disiplin. Yang pertama disiplin waktu, yang kedua disiplin ilmu, yang ketiga disiplin pribadi, yang keempat disiplin sosial, dan yang kelima disiplin kebangsaan. Disiplin waktu adalah ketika seseorang dapat membagi waktu dan menggunakan waktu dengan baik. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu kunci sukses adalah penggunaan waktu yang baik. Yang kedua yaitu disiplin ilmu. Disiplin ilmu juga dapat diartikan sebagai sikap ilmuwan yang berprinsip membangun kebaikan dan manfaat bagi banyak orang. Yang ketiga yaitu disiplin pribadi. Disiplin pribadi adalah sikap untuk melakukan segala sesuatu dengan teratur dan tertib secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan hidup. Yang keempat yaitu disiplin sosial. Disiplin sosial adalah sikap mental yang tercermin dari kepatuhan terhadap etika, aturan, dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang kelima yaitu disiplin kebangsaan. Disiplin kebangsaan adalah kemampuan dan kemauan untuk mentaati peraturan yang ditetapkan oleh negara. Manfaat sifat disiplin. Yang pertama ada sensitivitas untuk tumbuh. Seseorang anak yang sedang tumbuh menjadi orang yang sangat sensitif atau penyayang yang mempercayai orang lain. Yang kedua ada kekhawatiran yang meningkat. Disiplin dapat memberikan anak integritas. Anak tidak hanya dapat mengambil tanggung jawab, tetapi juga menyelesaikan masalah dengan baik, cepat, dan mudah. Yang ketiga ada masalah pendidikan. Anak-anak memiliki gaya hidup yang normal dan dapat mengatur waktu dengan baik. Selanjutnya ada menumbuhkan ketenangan. Studi menunjukkan bahwa bayi yang pendiam dan bayi yang lebih jarang menangis sebenarnya lebih baik dalam memperhatikan sekelilingnya. Artinya dia nantinya akan lebih cepat berinteraksi dengan orang lain, meningkatkan kepercayaan. Sikap ini berkembang ketika anak diberi kepercayaan untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. Selanjutnya ada tumbuhnya kemandirian. Melalui pembelajaran mandiri, anak juga dapat mengandalkan fakta bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Anak-anak juga dapat menjelajahi lingkungan sekitar dengan baik. Disiplin merupakan bimbingan yang tepat bagi anak untuk membuat atau mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Yang selanjutnya ada menjaga keramahan. Dengan kemampuan beradaptasi yang lebih besar dari sebelumnya, anak-anak akan lebih cepat beradaptasi dan menjadi lebih akrab dengan orang lain. Selanjutnya, membantu perkembangan otak. Ketika seseorang anak berusia 3 tahun, pertumbuhan otak berkembang sangat pesat, di mana ia menjadi peniru perilaku yang terampil. Dia juga dapat dengan sempurna meniru perilaku orang tua yang disiplin, yang secara alami menciptakan kebiasaan yang positif. Selanjutnya ada membantu anak-anak yang sulit. Beberapa anak mungkin membutuhkan kebutuhan khusus, tetapi perlunya perlakuan khusus dengan disiplin untuk menekankan keteraturan anak, kebutuhan khusus, dan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang selanjutnya ada kembangkan sikap patuh. Dengan disiplin, anak mengikuti aturan yang diberikan oleh orang tuanya atas inisiatif dia sendiri.
Contoh sikap disiplin. Contoh yang pertama yaitu disiplin di rumah. Tidur tepat waktu dan bangun tepat waktu. Kemudian membantu orang tua. Contoh yang kedua yaitu disiplin di jalan raya. Jangan menerobos lampu merah, berjalan di sebelah kiri, ikuti rambu-rambu jalan, dan bawa dokumen kendaraan lengkap dengan disiplin. Contoh yang ketiga yaitu disiplin di sekolah. Pergi ke sekolah tepat waktu, melaksanakan jadwal piket, membuang sampah pada tempatnya. Contoh yang keempat yaitu disiplin di masyarakat. Jaga kebersihan lingkungan, jaga keamanan rumah dan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, tidak mengganggu tetangga. Jadi tujuan dari pengembangan sikap disiplin yaitu untuk memberikan lingkungan yang memberikan kenyamanan kepada seseorang dan membantu mereka belajar dalam pengendalian diri dan pengembangan diri tanpa pengaruh eksternal. Disiplin adalah kunci dari keberhasilan. Tanpa disiplin tidak ada kesuksesan. Saya Yulia Putri Rahmawati. Penegasan tanpa disiplin adalah awal dari hayalan. Saya Indah Dwi Sabekti. Disiplin bukanlah paksaan, melainkan pilihan yang membawa kita menuju kebebasan. Saya Farel Prayoga. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Saya Fatkul Anam, 12 Merdeka 1. Alif, kenapa kamu terlambat lagi? Selalu begitu. Iya, semalam aku tidur larut karena membuat PR. Masih banyak yang belum jadi. Bundaku selalu berpesan, kita ini harus pintar bagi waktu. Disiplin itu artinya taat aturan. Misalnya, jika kita mendengar suara azan, kita ini harus segera menunaikan sembahyang, membuat PR tepat waktu, tidur dan bangun tepat waktu. Selalu taat ayah bunda, termasuk jangan nakal. Bunda berpesan, jika disiplin mengikuti dan menjaga waktu, kita ini dapat berkah. Tapi, kalau kita lupa waktu, jadi lalai dan buang waktu. Menurut surat Al-Azhar di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang tidak beriman, tidak beramal soleh, dan tidak saling mewasiatkan tentang kebenaran, maka mereka akan mendapat kerugian. Benar itu, aku tidak pintar disiplinkan waktu. Akhirnya terlambat datang ke sekolah, buat PR pun sampai tidak sempat mengerjakan. Jika seperti itu, baiknya berubah. Banyak manfaat mendisiplinkan diri untuk kita ini. Salah satunya, kamu tidak akan terlambat datang ke sekolah. Sekian video dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.